Ibrahim bin Adham. Abu Ishaq Ibrahim bin Adham, lahir di Balkhi dari keluarga bangsawan Arab. Di dalam legenda Sufi disebutkan sebagai seorang pangeran yang meninggalkan kerajaannya mirip dengan kisah Gautama Buddha, lalu mengembara ke arah barat untuk menjalani hidup pertapaan yang sempurna sambil mencari nafkah melalui kerja kasar yang halal hingga meninggalnya di negeri Persia kira-kira tahun 165 Hijriah atau 782 Masehi. Beberapa sumber mengatakan bahwa Ibrahim terbunuh ketika mengikuti angkatan laut yang menyerang Bizandum. Pertaubatan Ibrahim sebuah kisah klasik di dalam hagiografi kaum muslimin. Legenda mengenai diri Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham adalah Raja Balkhi yang sangat luas daerah kekuasaannya. Kemanapun ia pergi, 40 buah pedang emas dan 40 buah tongkat kebesaran emas diusung di depan dan di belakangnya. Pada suatu malam ketika ia tertidur di kamar istananya, langit-langit kamar berderak-derik seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan di atas atap. Ibrahim terjaga dan berseru, "Siapakah itu?" Seorang sahabat, terdengar sebuah sahutan, "Untaku hilang dan aku sedang mencarinya di atas atap ini." "Goblok, engkau hendak mencari unta di atas atap?" seru Ibrahim. "Wahai manusia yang lalai," suara itu menjawab, "apakah engkau hendak mencari Allah dengan berpakaian sutera dan tidur di atas ranjang emas?" Kata-kata ini sangat menggentarkan hati Ibrahim, ia sangat gelisah dan tak dapat meneruskan tidurnya. Ketika hari telah siang Ibrahim kembali ke ruang pertemuan dan duduk di atas singgasananya sambil berpikir-pikir, bingung dan sangat gundah. Para menteri telah berdiri di tempat masing-masing dan hamba-hamba telah berbaris sesuai dengan tingkatan mereka. Kemudian dimulailah pertemuan terbuka. Tiba-tiba seorang lelaki berwajah menakutkan masuk ke dalam ruangan pertemuan itu. Wajahnya sedemikian menyeramkan sehingga tak seorang pun di antara anggota-anggota maupun hamba-hamba istana yang berani menanyakan namanya. Semua lidah menjadi keluh. Dengan tenang lelaki tersebut melangkah ke depan singgasana. "Apakah yang engkau inginkan?" tanya Ibrahim. "Aku baru saja sampai di persinggahan ini," jawab lelaki itu. "Ini bukan sebuah persinggahan para kafilah. Ini adalah istanaku." "Engkau sudah gila," Ibrahim menghardik. "Siapakah pemilik istana ini sebelum engkau?" tanya lelaki itu. "Ayahku," jawab Ibrahim. "Dan sebelum ayahmu, kakekku. Dan sebelum kakekmu, ayah dari kakekku. Dan sebelum dia, kakek dari kakekku. Kemanakah mereka sekarang ini?" tanya lelaki itu. "Mereka telah tiada. Mereka telah mati," jawab Ibrahim. "Jika demikian, bukankah ini sebuah persinggahan yang dimasuki oleh seseorang dan ditinggalkan oleh yang lainnya?" Setelah berkata demikian lelaki itu hilang. Sesungguhnya ia adalah Khidir, alaihi salam. Kegelisahan dan kegundahan hati Ibrahim semakin menjadi-jadi, ia dihantui bayang-bayangan di siang hari dan mendengar suara-suara di malam hari, keduanya sama-sama membingungkan. Akhirnya karena tidak tahan lagi, pada suatu hari berserulah Ibrahim, "Persiapkan kudaku, aku hendak pergi berburu. Aku tak tahu apa yang telah terjadi terhadap diriku belakangan ini. Ya Allah, kapan semua ini akan berakhir?" Kudanya telah dipersiapkan lalu berangkatlah ia berburu. Kuda itu dipacunya menembus padang pasir, seolah-olah ia tak sadar akan segala perbuatannya. Dalam kebingungan itu ia terpisah dari rombongannya. Tiba-tiba terdengar olehnya sebuah seruan, "Bangunlah." Ibrahim pura-pura tidak mendengar seruan itu, ia terus memacu kudanya. Untuk kedua kalinya suara itu berseru kepadanya, namun Ibrahim tetap tak memperdulikannya. Ketika suara itu untuk ketiga kalinya berseru kepadanya, Ibrahim semakin memacu kudanya. Akhirnya untuk yang keempat kali, suara itu berseru, "Bangunlah. Sebelum engkau kucambuk." Ibrahim tidak dapat mengendalikan dirinya. Saat itu terlihat olehnya seekor rusa. Ibrahim hendak memburu rusa itu tetapi binatang itu berkata kepadanya, "Aku disuruh untuk memburumu. Engkau tidak dapat menangkapku. Untuk inikah engkau diciptakan atau inikah yang diperintahkan kepadamu?" "Wahai, apakah yang menghadang diriku ini?" seru Ibrahim, ia memalingkan wajahnya dari rusa tersebut. Tetapi dari pegangan di pelana kudanya terdengar suara yang menyerukan kata-kata yang serupa, Ibrahim panik dan ketakutan. Seruan itu semakin jelas karena Allah yang Maha Kuasa hendak menyempurnakan janjinya. Kemudian suara yang serupa berseru pula dari mantelnya. Akhirnya sempurnalah seruan Allah itu dan pintu surga terbuka bagi Ibrahim. Keyakinan yang teguh telah tertanam di dalam dadanya, Ibrahim turun dari tunggangannya.
Seluruh pakaian dan tubuh kudanya basah oleh cucuran air matanya. Dengan sepenuh hati Ibrahim bertaubat kepada Allah. Ketika Ibrahim menyimpang dari jalan raya, ia melihat seorang gembala yang mengenakan pakaian dan topi terbuat dari bulu domba. Sang penggembala sedang menggembalakan sekawanan ternak. Setelah diamatinya ternyata si gembala itu adalah sahayanya yang sedang menggembalakan domba-domba miliknya pula. Kepada si gembala itu Ibrahim menyerahkan mantelnya yang bersulam emas, topinya yang bertatahkan batu-batu permata dan juga domba-domba tersebut, sedang dari si gembala itu Ibrahim meminta pakaian dan topi bulu domba yang sedang dipakainya. Ibrahim lalu mengenakan pakaian dan topi bulu milik si gembala itu, dan semua malaikat menyaksikan perbuatannya itu dengan penuh kekaguman. Betapa megah kerajaan yang diterima putra Adam ini. Malaikat-malaikat itu berkata, ia telah mencampakkan pakaian keduniawian yang kotor lalu menggantinya dengan jubah kepapaan yang megah. Dengan berjalan kaki, Ibrahim mengelana melalui gunung-gunung dan padang pasir yang luas sambil meratapi dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Akhirnya sampailah ia di Merv. Di sini Ibrahim melihat seorang lelaki terjatuh dari sebuah jembatan. Pastilah ia akan binasa dihanyutkan oleh air sungai. Dari kejauhan Ibrahim berseru, "Ya Allah, selamatkanlah dia." Seketika itu juga tubuh lelaki itu berhenti di udara sehingga para penolong tiba dan menariknya ke atas. Dan dengan terheran-heran mereka memandang kepada Ibrahim. "Manusia apakah ia itu?" seru mereka. Ibrahim meninggalkan tempat itu dan terus berjalan sampai ke Nisapur. Di kota Nisapur Ibrahim mencari sebuah tempat terpencil di mana ia dapat tekun mengabdi kepada Allah. Akhirnya ditemuinyalah sebuah gua yang di kemudian hari menjadi amat termasyhur. Di dalam gua itulah Ibrahim menyendiri selama 9 tahun, 3 tahun pada masing-masing ruang yang terdapat di dalamnya. Tak seorang pun yang tahu apakah yang telah dilakukannya baik siang maupun malam di dalam gua itu, karena hanya seorang manusia luar biasa dan perkasa yang sanggup menyendiri di dalam gua itu pada malam hari. Setiap hari Kamis, Ibrahim memanjat keluar dari gua tersebut untuk mengumpulkan kayu bakar. Keesokan paginya pergilah ia ke Nisapur untuk menjual kayu-kayu itu. Setelah melakukan sholat Jumat ia pergi membeli roti dengan uang yang diperolehnya. Roti itu separuhnya diberikannya kepada pengemis dan separuhnya lagi untuk pembuka puasanya. Demikianlah yang dilakukannya setiap pekan. Pada suatu malam di musim salju, Ibrahim sedang berada dalam ruang pertapaannya. Malam itu udara sangat dingin dan untuk bersuci Ibrahim harus memecahkan es. Sepanjang malam badannya menggigil namun ia tetap melaksanakan sholat dan berdoa hingga fajar menyingsing, ia hampir mati kedinginan. Tiba-tiba ia teringat pada api. Di atas tanah dilihatnya ada sebuah kain bulu. Dengan kain bulu itu sebagai selimut ia pun tertidur. Setelah hari terang benderang barulah ia terjaga dan badannya terasa hangat. Tetapi segeralah ia sadar bahwa yang disangkanya sebagai kain bulu itu adalah seekor naga dengan biji mata berwarna merah darah. Ibrahim panik ketakutan dan berseru, "Ya Allah, Engkau telah mengirimkan makhluk ini dalam bentuk yang halus, tetapi sekarang terlihatlah bentuk sebenarnya yang sangat mengerikan. Aku tak kuat menyaksikannya." Naga itu segera bergerak dan meninggalkan tempat itu setelah 2 atau 3 kali bersujud di depan Ibrahim. Ibrahim bin Adham pergi ke Mekah. Ketika kemasyhuran perbuatan-perbuatannya tersebar luas, Ibrahim meninggalkan gua tersebut dan pergi ke Mekah. Di tengah padang pasir, Ibrahim berjumpa dengan seorang tokoh besar agama yang mengajarkan kepadanya nama yang teragung dari Allah dan setelah itu pergi meninggalkannya. Dengan nama yang teragung itu Ibrahim menyeru Allah dan sesaat kemudian tampaklah olehnya Khidir alaihi salam. "Ibrahim," kata Khidir kepadanya, "saudaraku Daudlah yang mengajarkan kepadamu nama yang teragung itu." Kemudian mereka berbincang-bincang mengenai berbagai masalah. Dengan seizin Allah Khidir adalah manusia pertama yang telah menyelamatkan Ibrahim. Mengenai kelanjutan perjalanannya menuju Mekah Ibrahim mengisahkan sebagai berikut ini, "Setibanya di Zatul Iraq, kudapati 70 orang yang berjubah kain perca tergeletak mati dan darah mengalir dari hidung dan telinga mereka. Aku berjalan mengitari mayat-mayat tersebut, ternyata salah seorang di antaranya masih hidup. Anak muda, apakah yang telah terjadi?" Aku bertanya kepadanya. "Wahai anak Adam," jawabnya padaku, "beradalah di dekat air dan tempat sholat, janganlah menjauh agar engkau tidak dihukum. Tetapi jangan pula terlalu dekat agar engkau tidak celaka. Tidak seorang manusia pun boleh bersikap terlampau berani di depan sultan.
Takutilah sahabat yang membantai dan memerangi para peziarah ke tanah suci seakan-akan mereka itu orang-orang kafir Yunani. Kami ini adalah rombongan sufi yang menembus padang pasir dengan berpasrah kepada Allah dan berjanji tidak akan mengucapkan sepatah kata pun di dalam perjalanan, tidak akan memikirkan apapun kecuali Allah, senantiasa membayangkan Allah ketika berjalan maupun istirahat, dan tidak peduli kepada segala sesuatu kecuali kepadanya. Setelah kami mengarungi padang pasir dan sampai ke tempat di mana para peziarah harus mengenakan jubah putih, Khidir alaihi salam datang menghampiri kami. Kami mengucapkan salam kepadanya dan Khidir membalas salam kami. Kami sangat gembira dan berkata, "Alhamdulillah, sesungguhnya perjalanan kita telah diridhoi Allah, dan yang mencari telah mendapatkan yang dicari, karena bukankah manusia suci sendiri telah datang untuk menyambut kita?" Tapi, di saat itu juga berserulah sebuah suara di dalam diri kami, "Kalian pendusta dan berpura-pura. Demikianlah kata-kata dan janji kalian dahulu. Kalian lupa kepadaku dan memuliakan yang lain. Binasalah kalian. Aku tidak akan membuat perdamaian dengan kalian sebelum nyawa kalian kucabut sebagai pembalasan dan sebelum darah kalian kutumpahkan dengan pedang kemurkaan. Manusia-manusia yang engkau saksikan terkapar di sini, semuanya adalah korban dari pembalasan itu. Wahai Ibrahim, berhati-hatilah engkau. Engkau pun mempunyai ambisi yang sama. Berhati-hatilah atau menyingkirlah jauh-jauh." Aku sangat gentar mendengar kisah itu. Aku bertanya kepadanya, "Tetapi mengapakah engkau tidak turut dibinasakan? Kepadaku dikatakan, sahabat-sahabatmu telah matang sedang engkau masih mentah. Biarlah engkau hidup beberapa saat lagi dan segera akan menjadi matang. Setelah matang engkau pun akan menyusul mereka." Setelah berkata demikian ia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kisah Ibrahim selanjutnya. 14 tahun lamanya Ibrahim mengarungi padang pasir. Dan selama itu pula ia selalu berdoa dan merendahkan diri kepada Allah. Ketika hampir sampai ke kota Mekah, para sesepuh kota Mekah sudah mendengar kedatangan Ibrahim, mereka keluar kota hendak menyambutnya. Ibrahim mendahului rombongannya agar tidak seorang pun dapat mengenali dirinya. Hamba-hamba yang mendahului para sesepuh tanah suci itu melihat Ibrahim, tetapi karena belum pernah bertemu dengannya, mereka tak mengenalnya. Setelah Ibrahim begitu dekat, para sesepuh itu berseru, "Ibrahim bin Adham hampir sampai. Para sesepuh tanah suci telah datang menyambutnya. Apakah yang kalian inginkan dari si bitah itu?" tanya Ibrahim kepada mereka. Mereka langsung meringkus Ibrahim dan memukulinya. Para sesepuh tanah suci sendiri datang menyambut Ibrahim tapi engkau menyebutnya bitah, hardik mereka. "Ya, aku katakan bahwa dia adalah seorang bitah," Ibrahim mengulangi ucapannya. Ketika mereka meninggalkan dirinya, Ibrahim berkata pada dirinya sendiri, "Engkau pernah menginginkan agar para sesepuh itu datang menyambut kedatanganmu, bukankah telah engkau peroleh beberapa pukulan dari mereka? Alhamdulillah, telah kusaksikan betapa engkau telah memperoleh apa yang engkau inginkan." Ibrahim menetap di kota Mekah, ia selalu dikelilingi oleh beberapa orang sahabat dan ia memperoleh nafkah dengan memeras keringat sebagai tukang kayu. Gimana tanggapan Anda tentang kisah ini? Oh ya, jangan lupa subscribe dan ketuk loncengnya, agar bisa mengikuti kisah-kisah update terbaru. Mudah-mudahan bisa menghidupkan hati yang mati dan menumbuh suburkan semangat untuk ibadah. Amin ya Allah.